Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok beranggotakan Rafael Gultam Absen 33 dan Nicholas Andreas Assessment 2022. Kami ingin menyampaikan eh, tugas ujian praktek kami yang berjudul penerapan distribusi binomial pada keberhasilan dan kegagalan usaha atau mengetahui probabilitas kegagalan serta keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk suatu usaha menggunakan distribusi binomial. Tujuan pertama, mengaplikasikan teori matematika perminatan dalam menganalisis profit serta prospek usaha. Kedua, mengasah pemahaman konsep serta penalaran matematis. Yang ketiga, menuntaskan ujian praktik mata pelajaran matematika minat. Latar belakang. Keterampilan yang dimiliki oleh beberapa orang dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan. Karenanya, banyak orang yang menjadikan home industry atau industri rumahan sebagai penghasilan utama mereka. Usaha home industry ini juga tidak lepas dari materi distribusi binomial yang kami pelajari di kelas 12 ini. Oleh karena itu, pada kegiatan ini kami akan menganalisis serta menarik kesimpulan dari sampel usaha produk layang-layang, serta menarik kerugian ataupun keuntungan yang dialami usaha tersebut. Teori probabilitas dan statistika yang kami gunakan untuk melakukan penelitian ini adalah distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret, di mana jumlah keberhasilan dalam N percobaan ya atau tidak, atau berhasil atau gagal, yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli. Ketika N sama dengan 1, distribusi binomial adalah distribusi Bernoulli. Distribusi ini sering digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan atau kegagalan pada jumlah sampel N dari jumlah populasi N. Pada penelitian kali ini, maka peluang yang akan digunakan adalah 0,5, karena dalam teori metode binomial hanya ada kegagalan atau keberhasilan. Ciri-ciri distribusi binomial. Yang pertama, percobaan tersebut dilakukan berulang-ulang sebanyak N kali. Yang kedua, masing-masing percobaan hanya dapat menghasilkan dua kemungkinan, dianggap sebagai hasil yang sukses atau gagal. Yang ketiga, hasil dari masing-masing percobaan haruslah saling bebas. Peluang untuk sukses harus sama untuk setiap percobaan. Rumus distribusi binomial. Dalam percobaan binomial, hasil-hasilnya seringkali diklasifikasikan sebagai hasil yang sukses atau gagal. Besaran nilai probabilitas setiap X peristiwa sukses dari N kali eksperimen ditunjukkan oleh probabilitas sukses P dan probabilitas kegagalan Q. Untuk rumus distribusi peluang binomial sama seperti yang ditunjukkan di layar, dengan P sama dengan probabilitas sukses, yaitu 1 dikurang Q, Q sama dengan probabilitas gagal, N sama dengan jumlah total percobaan, dan X sama dengan jumlah sukses dari N kali percobaan. Contoh pengolahan data usaha. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang diperoleh dari laporan penjualan dari home industry berupa data penjualan suatu produk layang-layang 20-26 April 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah deskriptif kuantitatif. Datanya sudah seperti tabel berikut. Berikut sebagai salah satu contoh perhitungan perkiraan kegagalan pada produksi layang-layang per hari dari data tabel di atas. Untuk selebihnya tanggal-tanggal lain, mengikuti cara yang sama seperti di bawah ini. Untuk menghitungnya, mengikuti rumus seperti yang ditampilkan tadi, di mana kombinasi dari data sampel dikalikan probabilitas sukses dan probabilitas gagal. Menggunakan cara yang sama seperti tadi untuk hari-hari lainnya, maka diperoleh data sebagai berikut. Data di atas menunjukkan data kemungkinan kegagalan atau kesuksesan produk, di mana P dalam kurung N dengan N menunjukkan produk yang sukses. Dapat dilihat bahwa probabilitas relatif semakin naik semakin banyak produk yang diperkirakan sukses. Namun probabilitas akan turun lagi pada poin tertentu. Sedangkan dari segi keuntungan, dimisalkan bahwa biaya produksi untuk satu layang-layang mempunyai nilai total dengan total 800. Sedangkan untuk harga jual mempunyai nilai sebesar 1000. Jika kita hitung dari data di atas, maka memiliki keuntungan sebesar
Untuk tanggal 20 April karena jumlahnya 22 dan harga jual 1.000, maka mendapatkan total keuntungan 22.000 dan dikurangi untuk modal mendapatkan total keuntungan bersih 4.400. Selanjutnya untuk tanggal-tanggal selanjutnya. Kesimpulan, di mana perhitungan data kegagalan di atas kami menggunakan metode distribusi binomial. Kami menganalisa probabilitas kesuksesan atau kegagalan dalam pembuatan layang-layang. Hasilnya kegagalan dalam memproduksi layang-layang sangat kecil. Dengan mengeluarkan modal sebesar 800 perak, penjual mendapatkan keuntungan bersih 25.400 dari penjualan 127 produk. Bisnis ini memang tidak memunculkan kerugian, namun tidak menjanjikan dijadikan penghasilan utama karena keuntungan yang didapat sangat sedikit. Sekian presentasi ujian praktik dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.